Kita kembali lanjutkan perbincangan seperti yang dikatakan oleh Mas Alwi tadi, Pak Yai, perbedaan itu biasa, apalagi soal berbeda pilihan itu wajar-wajar saja. Tidak semuanya harus satu suara, tapi kemudian juga ini bisa diberikan pesan kepada masyarakat bagaimana kemudian yang namanya perbedaan itu biasa tapi tetap rukun, apalagi menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Termasuk juga ketika nanti hasil rekapitulasi diumumkan, adanya perbedaan, kemudian ada mungkin yang menemukan data-data pelanggaran dan sebagainya, ini bisa kemudian memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilan. Silakan Pak Yai. Ya, jadi menurut saya apa yang terjadi pemilu tahun ini atau periode ini insya Allah mendapatkan keberkahan karena tidak lama dari peristiwa pemilu itu kemudian ada Ramadan. Dari Ramadan bulan keberkahan, Ramadan bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah. Lalu Ramadan juga adalah bulan kesabaran. Karenanya Ramadan ini menjadi sarana tadi Bang Awis yang menyebutkan mengenai cooling down ya. Nah, kita harus cooling down dulu di bulan Ramadan ini walaupun tidak harus berhenti ya. Artinya memperjuangkan hak-hak kalau memang ditemukan ada beberapa ganjalan dan mungkin kecurangan ya nanti silakan diproses, tetapi yang paling penting kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga semata, tapi juga menahan amarah, menahan emosi dan segala macam, termasuk mempersiapkan perjuangan-perjuangan ke depan. Nah, kalau memang perlu ada hal-hal yang perlu diperjuangkan kaitan dengan barangkali ketidakpuasan, karena memang untuk menyatukan satu pendapat yang tadinya beda-beda pilihan kan tentu tidak bisa. Oleh karenanya yang paling penting kemudian yang menang jangan kemudian terlalu merendahkan yang kalah. Jadi ada istilah bahasa Jawa ini menang tanpa ngasorake. Jadi ada istilah itu, menang tanpa kemudian merendahkan yang lain. Bahkan kemudian kalau bisa ada istilah apa ya, intinya jangan sampai merendahkan pihak lain karena ini bagian dari yang dituntut oleh akhlak Islam. Jadi ada satu kalimat ittaqu rajulun dalla. Ya, atau irhamu rajulun dalla. Jadi muliakanlah orang yang tadinya menjadi populer, menjadi orang yang mulia kok tiba-tiba menjadi rendah karena dalam kondisi kalah kan menjadi menjadi merasa rendah begitu ya. Nah, itulah yang kemudian diminta atau dianjurkan untuk tetap memuliakan orang yang dalam posisi merasa rendah. Nah, jadi dalam Islam itu ada anjuran seperti itu. Ya, tadi itu yang buat yang menang, begitu kan? Tapi kemudian untuk mereka yang mungkin pilihannya kalah atau mungkin juga para caleg yang kemudian tidak lolos lagi, bagaimana harus berbesar hati menerima hal-hal seperti ini di bulan Ramadan ini, Pak Yai? Jadi gini, saya teringat sebuah nasihat oleh Imam Al-Mawardi di dalam satu kitab, ya kitabnya itu ada Budunya Waddin. Di situ ada bab mengenai kesabaran. Nah, di antara kesabaran itu adalah menerima kegagalan atau sabar dalam menerima ketidakberhasilan. Karena ini sesuai dengan satu pepatah di dalam bahasa Arab dikatakan ma kulluma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la yastahi sufunu. Tidaklah semua yang ingin dicapai atau yang diangankan manusia itu pasti akan tercapai. Karena angin itu akan berhembus dari arah, terkadang angin akan berhembus dari arah yang tidak diinginkan oleh sang nahkoda kapal. Nah, nahkoda kapal pengen ke utara, tapi anginnya malah dari utara ke selatan, kan sebaliknya. Ini artinya bentuk kesabaran itu antara lain ketika mengalami katakan ketidakberhasilan. Ya, oleh karenanya dalam bahasa Indonesia ada istilah kegagalan adalah awal keberhasilan. Itu jika tampaknya cocok dengan istilah pembagian sabar yang ini ya. Jadi oleh karenanya Ramadan sebagai bulan untuk selain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk melatih kesabaran kita ya termasuk pihak-pihak ya yang kalah, karena memang tidak mungkin kan dalam satu kontestasi itu yang menang dua kan nggak mungkin ya dalam hal ini ya. Oleh karenanya tetap harus menerima dan kemudian kalau memang kira-kira ada hal-hal yang perlu diperjuangkan ya silakan melalui mekanisme yang setelah diatur di negara kita ini. Baik. Demikian.
Baik, Mas Awi, kalau kata Kang Ujang tadi nggak ada kok perbedaan kemudian yang nggak bisa dipersatukan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo saja bagaimana kita lihat sengitnya kontestasinya pada pemilu sebelumnya, tapi kemudian bisa menyatu. Nah Mas Awi, bagaimana kemudian menilai momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk rekonsiliasi? Karena Kang Ujang beberapa kali mengatakan itu, rekonsiliasi antara semuanya. Mas Awi silakan. Ya, rekonsiliasi itu bukan karena bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan itu tiap tahun gitu, dan memang menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam. Dalam konteks politik itu rekonsiliasi terjadi 5 tahun sekali. Nah kebetulan hari ini ada pemilu 2024 yang pengumuman KPU-nya nanti pada tanggal 20. Soal kemudian apakah ada rekonsiliasi tentu dibicarakannya setelah tanggal 20. Tidak etis kiranya kalau perjuangan belum selesai meskipun gambaran rekapitulasi sudah ada, tetapi kan ujungnya hasil pemilu itu di keputusan KPU, terus nanti kalau ada yang gugat baik itu capres ataupun caleg itu kan ke Mahkamah Konstitusi, baru kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh KPU. Itulah hasil pemilu. Nah, setelah hasil pemilunya selesai, baru bicara rekonsiliasi. Kalau bicara rekonsiliasi hari ini, tiba-tiba si A ngomong mau rekonsiliasi, itu kan sama, jangan sampai terkesan kita kan membuat aspirasi dari masyarakat itu terkesan hanya untuk kepentingan elit, tetapi benar-benar kita perjuangkan sampai tuntas. Nah, kalau sampai akhir ternyata juga hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh KPU, yaitu realitas perjuangan sudah selesai sampai titik akhir, baru kemudian bicara rekonsiliasi. Bukan karena bulan puasa, maaf ya, bulan puasa itu kewajiban bagi umat Muslim untuk beribadah, khususnya karena puasa merupakan rukun Islam. Soal rekonsiliasi itu momentum politik 5 tahun sekali datangnya. Baik. Yang pemilunya 5 tahun sekali, disitulah biasanya berbicara rekonsiliasi. Ayo kita hormati dulu proses ini sampai akhir, baru kemudian hasil resminya selesai, disitulah ruang bicara rekonsiliasi politik ya terjadi gitu. Baik, kita memang masih menunggu nanti setelah keluar hasil 20 Maret baru kemudian partai-partai politik ini menentukan langkah kemudian. Nah ini Bang Andre juga mungkin punya catatan mengenai hal ini, momentum bulan Ramadan juga kita gunakan untuk bisa membuka diri dengan mungkin lawan politik, pesaing politik dan sebagainya. Bang Andre silakan. Bang Andre sepertinya masih di mute suaranya, saya belum bisa mendengar Bang Andre. Baik Putri. Gus Awi ini saudara saya, sahabat saya. Kalau di Komisi 6 duduknya selalu sebelah saya. Saking dekatnya saya dengan beliau. Jadi kami dari Gerindra dan juga TKN Prabowo Gibran dengan senang hati Putri untuk bekerja sama dengan semua pihak agar kita bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Karena sekali lagi ini bukan pekerjaan yang mudah, membutuhkan kerjasama dan komitmen seluruh elemen bangsa. Ini juga bukan pekerjaan sebentar, harus ada keberlanjutan sampai pemerintah periode selanjutnya. Jadi intinya kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang ada di 01 maupun di 03 nantinya setelah penetapan KPU 20 Maret, kita duduk bersama, berdiskusi bersama, ya demi membangun bangsa secara bersama-sama. Dan harapan kami sekali lagi, kami semua, harapan kami, kita semua harus mampu menghormati hasil pemilu yang sudah ada. Jangan ada upaya mendelegitimasi hasil pemilu yang sudah berlangsung tanpa dasar yang jelas atau hanya asumsi atau tuduhan tidak jelas. Jangan pula kita teriak-teriak untuk pemilu ulang, apalagi berusaha menurunkan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini dengan asumsi-asumsi belaka. Sekali lagi, kita negara hukum, silahkan gunakan mekanisme yang sudah ada. Kami di koalisi berkomitmen penuh untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai, dan kami yakin partai-partai yang lain juga demikian. Jadi mungkin setelah 20 Maret nanti, Putri, kami akan diskusi dengan Gus Awi, sahabat kita ya, atau mungkin saja menunggu teman-teman selesai dengan
Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusan kami hormati, yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran membuka diri sebesar-besarnya. Mari, ayo kita bersama-sama bangun bangsa Indonesia yang kita cintai secara bersama-sama. Karena Indonesia milik kita semua, untuk kita semua. Baik. Begitu Putri. Baik, Kang Ujang, nanti mungkin setelah jeda bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Awi juga tadi, termasuk juga oleh Bang Andro Siade, dan juga bisa bercerita kalau menurut Kang Ujang apa sih tantangan ini kemudian menyatukan perbedaan-perbedaan seperti ini, perbedaan masalah politik tentunya. Kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda.